Mari kita bersatu dulu sejenak. Amin. Mari kita puji Tuhan dari nomor 407. Kita bangkit berdiri. Na 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 na. Allah Bapa Tuhan, dimuliakanlah namamu. Allah Bapa Tuhan, dimuliakanlah namamu. Langit bumi ciptaanmu, kami pun anak-anakmu. Datanglah dengan kasih-Mu. Yesus Kristus Tuhan yang membawa keselamatan. Yesus Kristus Tuhan yang membawa keselamatan. Lahir dalam dunia ini, mati tapi bangkit lagi. Kaulah juru selamat kami. Allah Kudus Tuhan, tolong kami lawan dosa. Ya Roh Kudus Tuhan, tolong kami lawan dosa. Sucikanlah hati kami, berilah hidup yang sejati. Tinggallah bersama kami. Allah kami yang Esa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Allah kami yang Esa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kami datang menyembah-Mu, memasyurkan kuasa-Mu. Puji syukur kepadamu. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Dia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan mensucikan kita dari segala kejahatan. Marilah kita mengaku dosa kita kepada Tuhan Allah. Ya Allah, Maha Pengasih, kami orang berdosa yang patut dikasihani, mengaku dosa-dosa kami kepadamu. Oleh karena kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dan sudah sepantasnya menerima hukuman-Mu, baik di dunia yang sementara ini maupun di dunia yang akan datang. Akan tetapi kami sungguh menyesal akan dosa-dosa kami itu, dan kami memohon kepadamu oleh kemurahan-Mu yang sungguh berlimpah, dan oleh karena penderitaan dan kematian Yesus Kristus Putra-Mu yang terkasih, kasihanilah kami dan ampunilah dosa kami orang berdosa ini. Amin. Allah yang Maha Kuasa oleh kemurahan-Nya telah mengorbankan Putranya demi kita dan demi pengampunan segala dosa kita. Berdasarkan pengakuan-Mu ini, saya sebagai hamba Tuhan yang telah dipanggil dan ditahbis dalam gereja Kristus, dan oleh kuasa dan perintah Tuhan Yesus Kristus, menyampaikan kasih karunia Allah kepadamu, dan mengampuni semua dosamu, di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Mazmur 8.
Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan. Namun bayi-bayi dan anak-anak yang menyusul Engkau tahukan dasar kekuatan karena lawan-Mu untuk membuat musuh dan pendendam. Jika aku melihat langit-Mu buatan jari-Mu, bulan dan bintang-bintang yang Kau tempatkan, Apakah manusia sehingga Engkau mengingatnya? Apakah manusia sehingga Engkau mengindahkannya? namun Engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas tangan-Mu. Segala-galanya Kau letakkan di bawah kakinya. Kambing, domba, dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, Burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Kemuliaan bagi Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, kini dan selamanya. Amin. Kemuliaan bagi Bapa dan Anaknya dan bagi Roh Kudus, telah ada dari mulanya, sekarang dan sampai selama-lamanya. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Gloria in excelsis. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang tinggi, damai yang dari surga atas seluruh bumi. Kami puji Sang Bapa, nama-Mu yang suci. Syukur kami bagi-Mu, Sang Raja surgawi. Padamu anak Bapa, kami naikkan doa. Ya anak domba Allah yang menghapus dosa, kasihanilah Yesus, terima umat-Mu di sisi kanan Bapa di tempat tatamu. Kau sajalah yang kudus, Kau saja
Rajalah Allah untuk selama-lamanya, dipuja, disembah. Kau bersama Roh Kudus dan Bapa Surgawi, Tiga Esa yang kudus. Amin, kata kami. Tuhan besertamu dan beserta rohmu. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa Surgawi, pada hari perayaan Trinitas ini, Engkau yang adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya Tuhan, Engkau yang hadir, Engkau yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Tetapi Engkau juga yang mengutus anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan kami, untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Melalui penderitaan dan kematiannya dan kebangkitannya, dan naik ke surga. Dan juga Tuhan, Engkau yang mengutus Roh Kudus untuk memanggil kami, menginsafkan kami akan dosa, akan penghakiman, dan akan penghukuman Tuhan atas segala orang berdosa. Tuhan, kami bersyukur karena Roh Kudus-Mu Engkau utus untuk memanggil kami oleh Injil, supaya kami percaya kepada Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Allah Tritunggal yang Esa, terpujilah nama-Mu, dulu sejak permulaan, kini dan selamanya. Amin. Dengarkanlah firman Tuhan dari Kejadian pasal 1 ayat 1 hingga pasal 2 ayat 4a. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannyalah terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Maka Allah menjadikan cakrawala, dan Ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya. Dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kedua. Berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat, sehingga kelihatan yang kering. Dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamainya laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Dan jadilah demikian. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi,
Itulah hari ketiga. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Dan sebagai penerang pada cakrawala, biarlah benda-benda itu menerangi bumi. Dan jadilah demikian. Maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang, dan yang lebih kecil untuk menguasai malam, dan menjadikan juga bintang-bintang. Allah menaruh semuanya itu di cakrawala untuk menerangi bumi, dan untuk menguasai siang dan malam, dan untuk memisahkan terang dari gelap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari keempat. Berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar, dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeriapan dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Lalu Allah memberkati semuanya itu, firman-Nya, berkembang biaklah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah air dalam laut, dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kelima. Berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang belata, dan segala jenis binatang liar. Dan jadilah demikian. Allah menjadikan segala jenis binatang liar, dan segala jenis ternak, dan segala jenis binatang melata di muka bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambar-Nya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi, dan segala burung di udara, dan segala yang merayap di bumi, yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya. Karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Inilah firman Tuhan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Dengarkanlah pembacaan firman Tuhan yang kedua, Kisah Rasul pasal 2, ayat 22 hingga 36. Mulai dari ayat 14a. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan
ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan Dia dengan melepaskan Dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin Ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Sebab Daud berkata tentang Dia, "Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tenteram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapan-Mu." Saudara-saudara, aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud, bapa bangsa kita. Ia telah mati dan dikubur, dan kuburannya masih ada pada kita sampai hari ini. Tetapi ia adalah seorang nabi, dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah bahwa ia akan mendudukkan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas tahtanya. Karena itu ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias, ketika ia mengatakan bahwa Dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati, dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Dan sesudah Ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Sebab bukan Daud yang naik ke sorga, malahan Daud sendiri berkata, "Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu." Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Inilah firman Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah Injil Kudus menurut Santo Matius pasal 28 ayat 16 hingga 20. Dimuliakanlah Tuhan. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Inilah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Kita bernyanyi dari 406.
Allah Tritunggal, jangan biarkan kami binasa. Bersihkan dosa kami dan berikan hidup baka. Jauhkan dari si jahat, topanglah iman kami. Kau saja kami andal dengan segenap hati. Gunakan senjata Allah, kaum Kristen bersama-sama berlari dan menolak muslihat pembinasa. Amin, amin, jadilah ya Tuhan kasihani. Allah Sang Bapa, jangan biarkan kami binasa. Bersihkan dosa kami dan berikan hidup baka. Jauhkan dari si jahat, topanglah iman kami. Kau saja kami andal dengan segenap hati. Gunakan senjata Allah, kaum Kristen bersama-sama berlari dan menolak muslihat pembinasa. Amin, amin, jadilah ya Tuhan kasihani. Allah Sang Anak, jangan biarkan kami binasa. Bersihkan dosa kami dan berikan hidup baka. Jauhkan dari si jahat, topanglah iman kami. Kau saja kami andal dengan segenap hati. Gunakan senjata Allah, kaum Kristen bersama-sama berlari dan menolak muslihat pembinasa. Amin, amin, jadilah ya Tuhan kasihani. Allah Roh Kudus, jangan biarkan kami binasa. Bersihkan dosa kami dan berikan hidup baka. Jauhkan dari si jahat, topanglah iman kami. Kau saja kami andal dengan segenap hati. Gunakan senjata Allah, kaum Kristen bersama-sama berlari dan menolak muslihat pembinasa. Amin, amin, jadilah ya Tuhan kasihani. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, minggu ini disebut Minggu Trinitatis, Minggu Ketritunggalan Allah. Setelah kita melewati apa yang disebut dengan masa atau minggu-minggu Advent, kemudian Epifania, selanjutnya Minggu Sengsara atau Minggu Lent,
atau disebut juga Prapaskah. Kemudian masuk ke Minggu Paskah, di mana Yesus menderita, mati, dikuburkan, bangkit dari antara orang mati dan naik ke surga. Lalu pada hari Minggu yang lalu kita merayakan juga yang disebut dengan Pentakosta, turunnya Roh Kudus. Jadi mulai dari penciptaan, berbicara dari penciptaan ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Kemudian setelah Allah menciptakan langit dan bumi, kemudian Dia mengutus anaknya Yesus Kristus setelah manusia jatuh ke dalam dosa. Kemudian Dia mengutus Roh Kudus untuk memanggil manusia berdosa kepada pertobatan. Lalu pada minggu ini adalah berbicara tentang Allah Tritunggal Kudus itu, atau Allah Trinitas. Kita membaca tadi, kita mendengar tadi di dalam bacaan perjanjian lama atau bacaan yang pertama dari Kejadian 1 tentang penciptaan. Bagaimana dikatakan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Allah menciptakan langit dan bumi. Allah menciptakan segala sesuatu. Kemudian di dalam menjelaskan bagaimana Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, yang dimulai dari firman yang pertama, dari hari yang pertama, Allah menjadikan terang. Semudah dengan berfirman, berfirmanlah Allah, jadilah terang. Maka terang itu jadi. Kemudian pada hari yang kedua, jadilah cakrawala, langit, dan jadilah demikian. Kemudian Tuhan menciptakan pada hari ketiga darat dan tumbuh-tumbuhan. Pada hari yang keempat, Dia menciptakan benda-benda penerang yang ada di langit untuk menguasai siang dan menguasai malam. Setelah itu, Dia menciptakan burung-burung di udara dan semua binatang yang ada di laut. Dan yang terakhir, pada hari yang ke-6, Dia menciptakan binatang-binatang yang ada di darat dan manusia. Demikianlah dijelaskan, semuanya Allah lakukan dengan berfirman. Kekecualian adalah ketika Dia menciptakan manusia. Dia menciptakan manusia secara unik, secara khusus. Dia menjadikan mereka laki-laki dan perempuan, dikatakan oleh firman Allah. Jadi jelas kita melihat pada hari pertama, pada awalnya bagaimana Allah menciptakan langit dan bumi dan bagaimana prosesnya. Tentu dijelaskan di sini secara singkat, secara sederhana. Bagaimana kita supaya bisa memahami bahwa Allah itu adalah pencipta segala-galanya. Bahwa Allah itulah yang merupakan pemilik segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Dan yang pertama yang hendak dikatakan di sana, ketika Dia menyebutkan secara mendetil, ketika Allah menyebutkan secara seksama, secara rinci akan ciptaannya itu, ini hendak mengatakan kepada manusia, mengatakan kepada makhluk manusia bahwa hanya ada satu Allah, pencipta langit dan bumi. Semua yang lain, orang-orang yang menyembah matahari, yang menyembah dewa bulan, yang menyembah bintang dan segala macam, itu semua bukan Allah. Itu adalah ilah-ilah berhala. Itu semua adalah ciptaan Allah. Tetapi manusia membuatnya menjadi ilah, menjadi Allah. Namun melalui apa yang kita baca di dalam firman Tuhan tentang penciptaan ini, kepada kita dijelaskan bahwa Allah Dialah pencipta langit dan bumi. Dan kalau kita bandingkan dengan apa yang dikatakan dalam pengakuan iman rasuli,
Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, yang menciptakan langit dan bumi. Dan itulah yang dijelaskan di situ. Ketika kita mengaku, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, kita melihat kepada apa yang dituliskan di dalam kitab Kejadian, bahwa memang segala sesuatu secara rinci dijelaskan. Tidak ada satu bagian pun yang tidak Allah ciptakan. Tetapi kenyataannya sampai sekarang kita lihat ada orang yang menyembah dewa bulan, ada yang menyembah dewa matahari, ada yang menyembah binatang-binatang, ada yang menyembah pohon-pohon, dan banyak hal yang lain. Mereka menciptakan atau menyembah ciptaan Allah sebagai Allah mereka, sebagai ilahnya. Semuanya ini dikatakan oleh Tuhan bahwa itu adalah ciptaanku, karena itu engkau tidak boleh menyembah. Dan kita juga membaca bagaimana firman Tuhan kepada orang Israel di zaman Musa di Gunung Sinai. Apa Tuhan katakan? Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan sujud menyembah kepada, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun, yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di bawah di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintah. Jadi apa yang dikatakan tadi dalam bacaan kita yang pertama, bahwa Allah lah satu-satunya yang patut disembah. Semua yang lain itu adalah ciptaan. Oleh karena itu tidak boleh disembah. Namun kita tahu bahwa manusia setelah diciptakan, ditempatkan di Taman Eden, kemudian Tuhan memberikan kebebasan kepada manusia itu hanya dengan satu kekecualian, yaitu tidak boleh memakan buah yang ada di tengah taman itu. Bahwa pada saat engkau memakannya, dikatakan Tuhan, pastilah engkau mati. Tetapi kita tahu kemudian apa yang terjadi? Manusia itu memberontak kepada Allah. Memang karena dia digoda oleh si ular tua dengan memutarbalikkan firman Tuhan. Apa yang dikatakan si ular? Tentulah Allah melarang kamu memakan semua buah dalam taman ini, bukan? Begitulah kita lihat kecerdikan atau kelicikan dari si ular tua, dari kelicikan si iblis. Untuk apa? Bagaimana dia bisa memancing supaya manusia itu mau berdialog, mau berbicara kepadanya. Dia tidak datang dengan berkata, "Hei Hawa, hei Adam, kamu tahu tidak mengapa Allah melarang kamu memakan semua buah dalam pohon ini? Atau melarang makan yang satu-satunya itu yang di tengah?" Dia tidak datang dengan seperti itu. Tapi apa? Dia datang dengan cara yang halus, yang membangkitkan antusiasme, membangkitkan semangat. Dengan bertanya, tentulah Allah melarang kamu memakan semua buah dalam taman ini. Hawa sebagai orang yang sudah mendengar dari Adam bahwa semua boleh, hanya satu yang boleh. Sehingga sebagaikan pahlawan dia datang, "Hei iblis, hai ular, tidak seperti itu. Semua boleh kami makan. Hanya satu yang tidak boleh. Jangan kamu makan ataupun raba buah itu." Nah, perhatikan, ketika si iblis mencoba mengajukan pertanyaan itu, manusia itu terpancing dengan semangat antusiasme untuk menjawab, menunjukkan, itu salah.
Kita juga seringkali seperti itu. Seakan-akan kita begitu membela Tuhan, begitu kuat, merasa kita tahu firman Tuhan, bahkan merasa mampu. Oh, saya tidak akan jatuh ke dalam dosa. Saya sudah tahu apa kehendak Tuhan. Tapi tanpa disadari, si Hawa telah melemahkan firman Tuhan. Ketika dia mengatakan, menjawab si ular, jangan kamu makan ataupun raba. Padahal Tuhan tidak pernah mengatakan tidak boleh diraba buah itu. Tuhan hanya mengatakan, jangan engkau makan. Pada saat engkau memakannya, pastilah engkau mati. Inilah semangat antusiasme. Antusiasme yang sangat tinggi. Kita, manusia itu, seakan-akan benar-benar taat kepada Allah. Manusia itu seakan-akan benar-benar mengasihi Allah. Seakan-akan benar-benar memelihara firman Allah. Dan pada saat itu sesungguhnya Hawa sudah jatuh ke dalam dosa. Ketika dia berkata, jangan kamu makan ataupun beraba buah itu. Bukankah kita sering merasa bahwa supaya kita berkenan kepada Allah, kita harus berdoa sungguh-sungguh, kita harus berdoa 10 malam. Seperti misalnya mulai dari hari kenaikan, orang berdoa terus-menerus supaya turun Roh Kudus katanya. Semangat, antusias. Padahal tidak ada Tuhan katakan itu di sini. Dan banyak hal yang lain. Kita menambah firman Tuhan sehingga kita justru berdosa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pada akhirnya kita tahu Hawa dan Adam pun jatuh ke dalam dosa. Karena begitu dia menambah firman Tuhan, begitu dia berdialog dengan si iblis, pada saat itulah kejatuhan mereka alami. Demikian juga kita. Ketika kita mulai berdialog dengan iblis, menjawab dunia ini, maka pada saat itu kita sudah dalam keadaan lemah. Yang seharusnya apa yang dilakukan Hawa? Hai iblis, pergi. Tidak seperti itu firman Tuhan. Engkau adalah pendusta. Dan sayangnya si Adam juga ada di dekatnya. Adam tidak melarang, tidak menghardik si Hawa, tetapi justru larut dengan apa yang dilakukan oleh Hawa. Hawa mengambil, memakan, kemudian diberikan kepada suaminya si Adam. Dia makan juga. Dan kita lihat apa yang terjadi. Ketakutanlah justru yang terjadi di dalam diri manusia. Demikianlah manusia itu terbuang dari hadapan Allah. Namun Allah tetap mengasihi manusia berdosa ini. Kita lihat bagaimana Tuhan juga tetap memanggil Adam. Adam, Adam, di mana engkau? Demikianlah juga Tuhan mencari dunia ini, mencari manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa sejak Adam. Dia mencari dengan mengutus anaknya Yesus Kristus, pribadi yang kedua dari Allah Tritunggal. Dia menjadi manusia. Dia mengambil daging manusia. Kemudian dia menderita, mati oleh karena dosa. Dan kita tahu selama pelayanan Tuhan Yesus, selama hidupnya di dunia ini, semua orang mengaku tidak ada dosanya, tidak ada kesalahannya. Satu pun tidak ada yang bisa ditemukan kesalahan Yesus. Sebaliknya yang dilakukan adalah kebaikan, yang dilakukannya adalah kebenaran. Kalau kita melihat di dalam Matius pasal 8, bagaimana Tuhan Yesus menyembuhkan seorang lumpuh. Selain itu, dia menyembuhkan juga seorang
hamba dari seorang perwira. Dan yang luar biasa ialah ketika perwira itu bertanya, meminta Yesus untuk menyembuhkan hambanya yang sedang sakit. Tolonglah sembuhkan hambaku. Dan Tuhan Yesus mengatakan, ya, aku akan datang. Tetapi kemudian tiba-tiba saja perwira mengatakan, Tuhan, janganlah datang. Sebab aku tidak layak menerima Tuhan di rumahku. Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Dan mendengar itu, Yesus heran. Dan dia mengatakan kepada orang-orang sekelilingnya, orang-orang Yahudi, aku belum pernah mendengar, menemukan iman sebesar ini di antara orang Yahudi. Karena apa? Perwira itu mengatakan, aku ini adalah seorang bawahan. Dan apabila atasanku mengatakan sesuatu, maka aku lakukan. Aku juga punya bawahan. Kalau aku mengatakan ke bawahanku, lakukan ini, lakukan itu, dia melakukannya. Dan jika engkau mengatakan sepatah kata saja, pastilah itu juga terjadi. Demikianlah perkataan perwira itu. Itu sebabnya Yesus menjadi heran. Tetapi apa yang hendak dikatakan kepada kita? Yesus adalah memang berotoritas, berkuasa. Karena Tuhan Yesus kemudian mengatakan, pergilah, hambamu itu sudah sembuh. Pergilah, jadilah kepadamu seperti yang engkau katakan. Yesus berkuasa. Dia adalah Allah yang menjadi manusia. Dan dalam pengakuan iman rasuli, bagian kedua, aku percaya kepada Yesus Kristus, anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, dan seterusnya. Apa artinya? Martin Luther menjelaskan, aku percaya bahwa Yesus Kristus, Allah sejati, diperanakkan dari Sang Bapa sejak kekekalan, dan juga manusia sejati, dilahirkan dari perawan Maria, adalah Tuhanku, yang telah menebusku, seorang yang terhilang dan terkutuk. Itu yang dikerjakan oleh Yesus. Yesus itu dikatakan Allah sejati dan manusia sejati. Pribadi yang kedua dari Allah Tritunggal Kudus. Dia menderita karena kita, karena untuk dosa kita. Dia membebaskan, menebus kita dari segala dosa dan dari membebaskan kita dari maut, dari kuasa iblis. Bukan dengan perak atau emas, melainkan dengan darahnya yang kudus dan mahal, dan dengan penderitaan dan kematiannya yang tanpa noda, supaya aku dapat menjadi miliknya dan hidup di bawah Dia dalam kerajaannya, dan selamanya melayaninya dalam kebenaran, kemurnian, ketidakberdosaan, dan hidup yang penuh berkah. Itulah Yesus, Allah sejati dan manusia sejati. Kemudian setelah Tuhan Yesus naik ke surga, Dia berjanji kepada murid-muridnya agar mereka, kepada para rasulnya, agar mereka menantikan Roh Kudus yang akan memberikan kuasa. Kuasa akan turun atas mereka, yang kita rayakan di Minggu Pentakosta minggu yang lalu. Dan kita melihat bagaimana murid-murid itu diberi kuasa ketika Roh Kudus turun. Ketika Petrus bangkit berkhotbah, memberitakan tentang Yesus, bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Mesias, Tuhan dan Kristus. Yang diharapkan, Kristus, Mesias yang diharapkan oleh firman Tuhan, yang diharapkan oleh bangsa Israel, seperti yang dituliskan dalam kitab suci, seperti yang dijelaskan Tuhan Yesus juga kepada murid-muridnya ketika Dia sudah bangkit dari antara orang mati.
Dia menjelaskan mulai dari kitab-kitab Musa, kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur, dan seluruh kitab suci. Seluruh kitab suci adalah berbicara tentang Yesus. Yesus yang lahir, menderita, mati, dan bangkit dan naik ke surga. Supaya apa? Supaya kita dapat diselamatkan. Supaya dunia ini boleh memiliki jalan masuk kepada Allah. Jalan keselamatan. Karena itulah apa yang dikatakan Tuhan Yesus adalah benar. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang datang pada Bapa kalau tidak melalui aku. Rasul Petrus juga mengatakan, tidak ada nama di atas, di bawah kolong langit ini yang olehnya kita dapat diselamatkan selain oleh Yesus Kristus. Keselamatan hanya oleh Dia. Dan keselamatan itu kita terima. Karya Kristus, pengorbanannya di kayu salib, kita terima oleh karena Injil diberitakan. Yang olehnya, yang melaluinya Roh Kudus bekerja. Ketika firman, ketika Injil diberitakan, Roh Kudus bekerja menanamkan iman di dalam hati kita, di dalam hatimu, sehingga engkau percaya kepada Roh Kudus, kepada Yesus Kristus. Seperti bagian ketiga dalam pengakuan iman rasuli, aku percaya kepada Roh Kudus, gereja Kristen yang kudus, dan seterusnya. Apa artinya? Martin Luther menjelaskan, aku percaya bahwa dengan akal budiku atau pikiranku ataupun kekuatanku, aku tidak dapat percaya kepada Yesus Kristus Tuhanku atau datang kepadanya. Tetapi Roh Kudus telah memanggilku oleh Injil. Roh Kuduslah yang memanggilmu untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Kalau bukan oleh Roh Kudus, engkau tidak akan pernah bisa percaya kepada Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Mengapa? Karena kita adalah manusia berdosa yang telah mati di dalam dosa. Orang yang sudah mati tidak bisa bangkit sendiri. Orang yang mati tidak bisa berespon. Orang yang mati harus dibangkitkan, harus dihidupkan. Itulah sebabnya kita tidak bisa percaya kepada Allah kalau bukan Roh Kudus yang memanggil kita. Dan Roh Kudus memanggil kita melalui apa? Melalui Injil. Injil. Karena itulah kita membaca tadi dalam Matius 28 ayat 19. Karena itu pergilah, dia mengatakan kepada para rasulnya, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepada. Kita lihat, Tuhan Yesus memerintahkan, memberikan amanat agung pada para rasulnya. Pergilah, jadikanlah semua bangsa. Dijadikan semua bangsa menjadi murid. Bagaimana menjadikan mereka menjadi murid? Dengan membaptis mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bapa itu adalah pencipta. Anak itu adalah juru selamat, penyelamat, pembebas. Roh Kudus itu adalah yang menyucikan kita, sanctifier, penghibur yang menguduskan, yang membawa kita percaya kepada Allah, yang membawa kita percaya kepada Yesus. Itulah Allah Tritunggal Kudus, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Setelah kita dibaptiskan, maka juga diajar. Dengan mengajar mereka untuk melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepada-Mu. Setelah kita dibaptiskan, maka mengapa? Ada kelanjutannya. Ada katekisasi, ada pengajaran. Dan katekisasi itu bukan hanya berlangsung pada waktu tertentu saja. Ketika kita akan dikonfirmasi atau sidi. Tapi katekisasi itu berlangsung selama hidup. Katekisasi itu bukan hanya untuk anak-anak, tetapi juga untuk orang dewasa, bahkan untuk orang tua, bahkan untuk yang sudah akan masuk ke liang kubur.
katekisasi terus menerus. Karena apa? Selama kita di dunia ini, kita masih bergumul dengan dosa, bergumul dengan diri sendiri, bergumul dengan dunia ini. Kita perlu dikatekisasi terus menerus. Kita perlu diajar. Kita perlu dituntun supaya kita tiap-tiap hari menghidupi baptisan kita, mati terhadap dosa. Manusia lama ditenggelamkan. Kemudian semua keinginan jahat juga dimatikan. Dan tiap-tiap hari manusia baru muncul dan bangkit untuk hidup di hadapan Allah dalam kebenaran, kemurnian atau ketidakberdosaan dan keterberkatan. Itulah Allah Tritunggal Kudus. Allah yang berkarya, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Allah itu adalah Allah yang Esa. Tiga yang Esa, Tritunggal. Tiga tapi satu, satu tapi tiga. Bukan tiga Allah, tetapi hanya satu Allah. Ada tiga, tetapi satu Allah. Sesuatu yang tidak bisa kita pikirkan. Sesuatu yang kita tidak bisa terima dengan akal budi kita. Itulah sebabnya dalam penjelasan Luther tentang bagian ketiga pengakuan iman rasul, aku percaya kepada Roh Kudus. Apa artinya? Aku percaya bahwa dengan akal budiku dan kekuatanku, aku tidak dapat percaya atau datang kepada Yesus Kristus Tuhanku, atau datang kepadanya. Tetapi Roh Kudus telah memanggilku oleh Injil. Dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Bersama semua orang percaya, mari kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman Athanasius atau Athanasianum dengan berkata demikian. Barang siapa ingin selamat, terutama sekali harus mempunyai iman Kristen yang benar. Barang siapa yang tidak memelihara seluruhnya dan murni, pasti akan binasa untuk selamanya. Inilah iman Kristen yang benar, bahwa kita memuliakan satu Allah di dalam tiga oknum, dan tiga oknum di dalam satu Allah, tanpa mencampur baurkan oknum-oknum atau memisahkan wujud ilahi itu. Karena Bapa adalah satu oknum, Anak adalah oknum yang lain, dan Roh Kudus adalah oknum yang lain. Tetapi ada satu kealahan dari Bapa dan Anak dan Roh Kudus, setara dalam kemuliaan dan sama setara dalam keagungan. Sama seperti Bapa, demikian juga Anak dan Roh Kudus. Bapa tidak diciptakan, Anak tidak diciptakan, Roh Kudus tidak diciptakan. Bapa tidak terbatas, Anak tidak terbatas, Roh Kudus tidak terbatas. Bapa kekal adanya, Anak kekal adanya, Roh Kudus kekal adanya. Namun mereka bukan tiga yang kekal, melainkan satu yang kekal. Sebagaimana ada tiga yang tidak diciptakan dan tiga yang tidak terbatas, namun ada satu yang tidak diciptakan dan satu yang tidak terbatas. Begitu juga Allah Maha Kuasa, Anak Maha Kuasa, Roh Kudus Maha Kuasa. Namun tidak ada tiga yang Maha Kuasa, tetapi ada satu yang Maha Kuasa. Jadi Bapa adalah Allah, Anak adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah. Namun mereka bukan tiga Allah, melainkan satu Allah. Jadi Bapa adalah Tuhan, Anak adalah Tuhan, Roh Kudus adalah Tuhan. Namun mereka bukan tiga Tuhan, melainkan satu Tuhan. Sebagaimana kita dipaksa oleh kebenaran Kristen untuk mengaku bahwa tiap-tiap oknum tersendiri adalah Allah dan Tuhan. Jadi kita dilarang oleh agama Kristen untuk mengatakan bahwa ada tiga Allah atau tiga Tuhan. Bapa tidak dijadikan oleh siapapun,
bukan diciptakan maupun diperanakkan. Anak tidak dijadikan atau diciptakan, tetapi dilahirkan oleh Allah. Roh Kudus tidak dijadikan atau diciptakan atau diperanakkan, tetapi disebabkan oleh Bapa dan Anak. Sesuai dengan itu ada satu Bapa dan bukan tiga Bapa, satu Anak dan bukan tiga Anak, satu Roh Kudus dan bukan tiga Roh Kudus. Dan di antara tiga oknum ini tidak ada yang terdahulu dan terkemudian, tidak ada yang terbesar dan tidak ada yang terkecil dari yang lain. Tetapi ketiga oknum itu sama setara, sama kekal, dan sesuai dengan itu, sebagaimana dinyatakan di atas, tiga oknum disembah di dalam satu kealahan, dan satu Allah disembah di dalam tiga oknum. Barang siapa yang ingin selamat, maka ia harus berpikir tentang Tritunggal. Adalah juga perlu untuk keselamatan yang kekal, bahwa seseorang percaya dengan setia bahwa Tuhan kita Yesus Kristus telah menjadi manusia. Karena inilah iman yang benar, bahwa kita percaya dan mengaku bahwa Tuhan kita Yesus Kristus, Anak Allah, adalah sekaligus Allah dan manusia. Ia adalah Allah, diperanakan sebelum zaman wujud Bapa, dan Dia adalah manusia, lahir di dunia dari wujud dari ibunya. Allah yang sempurna dan manusia yang sempurna, dengan jiwa yang berakal budi dan tubuh manusia, setara kepada Bapa dengan hormat kepada kealahannya, dan lebih rendah kepada Bapa dengan hormat kepada kemanusiaannya. Walaupun ia adalah Allah dan manusia, ia bukan dua Kristus, melainkan satu Kristus. Satu artinya bukan oleh pertukaran kealahan ke dalam tubuh, tetapi oleh penerimaan kemanusiaan ke dalam Allah. Satu sesungguhnya bukan karena pencampuran dua wujud, tetapi oleh kesatuan di dalam satu oknum. Sama seperti jiwa yang berakal budi dan tubuh adalah satu manusia, demikian Allah dan manusia adalah satu Kristus, yang menderita untuk keselamatan kita, turun ke neraka, bangkit dari antara orang yang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Bapa. Dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Pada hari kedatangannya, semua manusia akan bangkit dengan tubuh mereka dan mempertanggungjawabkan perbuatan mereka sendiri. Mereka yang telah berbuat baik akan memasuki hidup yang kekal, dan mereka yang telah berbuat jahat akan pergi ke dalam api yang kekal. Inilah iman Kristen yang benar. Jika manusia tidak mempercayai hal ini dengan teguh dan setia, ia tidak dapat diselamatkan. Marilah kita berdoa untuk seluruh gereja Allah dalam Yesus Kristus dan semua orang menurut kebutuhan mereka. Ya Tuhan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, Allah Tritunggal Kudus, terpujilah nama-Mu ya Tuhan, yang telah menciptakan alam semesta dan segala isinya, dan yang juga telah menciptakan kami manusia. Tetapi Engkau Tuhan, Engkau juga datang mengutus anakmu setelah kejatuhan kami manusia berdosa ini, sehingga kami terbuang dari hadapan-Mu. Engkau tetap mengasihi kami. Dan Engkau juga Tuhan, setelah kematian anakmu dan kebangkitannya dan kenaikannya ke surga, Engkau mengutus Roh Kudus untuk memanggil kami oleh Injil, supaya kami dapat percaya kepada karya penyelamatan Kristus. Kami bersyukur Tuhan karena kami pada akhirnya dapat mengenal Allah Bapa dan Roh Kudus melalui Yesus Kristus Tuhan kami, yang telah menjadi manusia, menderita dan mati dan bangkit untuk kami. Tuhan, segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu saja. Tuhan, terpujilah Engkau. Tolonglah kami ya Bapa untuk selalu mempercayai firman-Mu ini, misteri kebenaran-Mu ini, tetapi yang nyata di dalam kehidupan kami. Bagaimana Yesus, Allah, pribadi kedua, yang telah menjadi manusia dan menderita dan mati, sesuatu yang tidak dapat kami pahami, tetapi itulah fakta Tuhan. Kami bersyukur karena olehnya kami beroleh jalan masuk kepada Bapa. Kami beroleh menjalan masuk kepada keselamatan. Terpujilah Engkau Tuhan, Bapa, Anak dan Roh Kudus.
Ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Bapa Surgawi, kami berdoa untuk gereja-Mu yang ada di dunia ini. Kami mohon anugerah dan belas kasihan-Mu ya Bapa. Biarlah Tuhan memberkati setiap jemaat-Mu, memberkati hamba-hamba-Mu, memberkati para pelayan Tuhan, memberkati para pendeta, para imam, agar mereka Tuhan sungguh-sungguh meyakini dan mempercayai akan kebenaran firman-Mu ini, dan mengajarkan kebenaran-Mu ini kepada jemaat-Mu, kepada umat-Mu dengan benar. Karena di dunia ini Tuhan semakin banyak penyimpangan, semakin banyak kesesatan Tuhan. Engkau melihat bagaimana Tuhan manusia, bagaimana para imam, para pendeta tidak lagi berpegang pada firman-Mu, semakin menjauh dan bahkan menyangkali firman-Mu Tuhan. Kau melihat bagaimana sekarang Tuhan ada pernikahan sejenis Tuhan, pernikahan laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Demikian juga ada pendeta yang transgender, ada pendeta yang akhirnya Tuhan menyangkali firman-Mu bahwa Engkau yang menciptakan laki-laki dan perempuan, tidak ada jenis yang lain Tuhan. Bapa, berilah kepada mereka pertobatan. Tuhan, tolonglah supaya hamba-hamba-Mu memberitakan firman-Mu dengan benar dan teguh. Ya Tuhan, kasihanilah kami. Kami juga ya Tuhan berdoa untuk hamba-hamba-Mu dalam penjangkauan jiwa-jiwa yang ada di dunia ini, yang masih dalam kesesatan, yang masih hidup dalam dosanya. Kami mohon anugerah-Mu ya Bapa. Utuslah Roh Kudus-Mu untuk memanggil jiwa-jiwa untuk percaya kepada Kristus. Panggillah para hamba-Mu untuk memberitakan Injil dengan murni dan benar Tuhan, dan melayankan sakramen-Mu dengan setia, yang adalah tubuh dan darah Putra-Mu Yesus Kristus yang dikurbankan 2000 tahun yang lalu, yang kami terima melalui sakramennya untuk pengampunan dosa kami, untuk menghibur kami, untuk menguatkan dan memelihara iman kami kepada Yesus Kristus, sehingga kami Tuhan memiliki kehidupan yang kekal. Ya Tuhan, kasihanilah kami. Bapa di sorga, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang membutuhkan pertolongan Tuhan, secara khusus mereka yang dalam keadaan sakit ya Bapa. Kami mohon anugerah-Mu Tuhan bagi setiap anggota jemaat-Mu dimanapun mereka berada, bagi saudara-saudara kami dimanapun mereka berada. Tuhan, biarlah Tuhan menjamah, biarlah Tuhan menyembuhkan mereka, dan biarlah kuasa-Mu nyata dalam hidup mereka. Ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Bapa di surga, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk presiden kami. Kami berdoa Tuhan untuk anggota DPR, wakil rakyat. Kami mohon anugerah-Mu bagi mereka, supaya sungguh Tuhan mereka benar-benar menjadi wakil rakyat yang memperjuangkan kebutuhan dan kepentingan rakyat. Tuhan, kami berdoa untuk para ketua partai, agar sungguh mereka Tuhan memikirkan bangsa ini, bukan semata-mata memikirkan partainya dan golongan. Tapi biarlah mereka Tuhan sungguh-sungguh memikirkan kebutuhan rakyat, kebutuhan manusia bangsa Indonesia yang sungguh membutuhkan pertolongan Tuhan melalui para pemimpin kami. Biarlah Engkau menolong mereka supaya mereka menjalankan hukum, membuat hukum yang benar, yang sesuai dengan kepentingan bangsa ini Tuhan. Ya Tuhan, kasihanilah kami. Kami juga berdoa untuk Komisi Pemberantasan Korupsi. Kami mohon anugerah dan belas kasihan. Berilah mereka Tuhan keberanian, ketekunan dan kekuatan, dan kejelian di dalam menyelidiki setiap perkara, agar mereka Tuhan dapat memberantas setiap tindakan korupsi yang terjadi di tengah-tengah bangsa kami. Ya Tuhan, kasihanilah kami. Kami juga berdoa untuk Mahkamah Konstitusi. Kami mohon Tuhan, biarlah Engkau menolong para hakim, agar mereka Tuhan dapat melihat mana hukum yang dipermainkan, mana hukum yang harus ditegakkan, agar mereka dapat menjalankannya dengan benar ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk Mahkamah Agung. Kami berdoa untuk para hakim yang ada di pengadilan. Demikian juga para jaksa,
agar mereka Tuhan bertindak sesuai dengan keadilan hukum, sehingga setiap orang Tuhan dapat memperoleh keadilan hukum tanpa memandang bulu, tanpa memandang muka. Ya Tuhan, kasihanilah kami. Ke dalam tangan-Mu lah ya Tuhan kami menyerahkan semua yang kami doakan, karena kami percaya akan kemurahan-Mu melalui Putra-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Kita bernyanyi, apa aku beri pada Tuhan. Na 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 na. Apa ku beri pada Tuhan atas segala kebaikannya? Aku akan mempersembahkan syukurku dan menyerukan nama Tuhan, dan ambil piala keselamatan dan menyerukan nama Tuhan. Ku akan bayar nasaku pada Tuhan di depan umat-Nya, di pelataran bait-Nya, di antaramu ya Yerusalem. Tuhan besertamu. Damai serta-Mu. Arahkan hatimu Pada Tuhan kami arahkan. Marilah kita bersyukur pada Tuhan Allah kita. Sepatutnya lah demikian. Adalah sungguh baik, benar, dan berguna bahwa di segala waktu dan tempat kami sepatutnya mengucap syukur kepadamu ya Tuhan yang kudus, Bapa yang Maha Kuasa, Allah yang kekal, melalui Yesus Kristus Tuhan kami, yang pada hari ini telah mengalahkan maut dan kubur, dan oleh kejayaan kebangkitannya telah membuka jalan bagi kami kepada hidup yang kekal. Karena itu bersama para malaikat dan penghulu malaikat serta seluruh rombongan surgawi, kami menyanyikan dan meninggikan nama-Mu yang mulia, memuji-Mu selamanya seraya berkata, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang kuasa, langit bumi serukan kemuliaan nama-Nya. Nyanyikan hosana di tempat tinggi bagi Tuhan. Terpuji Dia yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, karena Engkau telah menunjukkan belas kasihan-Mu kepada mereka yang Engkau ciptakan, dengan mengirim Putra-Mu yang tunggal menjadi darah dan daging seperti kami, untuk menanggung dosa-dosa kami dan menjadi penyelamat kami. Dengan sukacita yang disertai pertobatan, kami menerima keselamatan yang telah dikerjakannya bagi kami melalui pengorbanan tubuhnya dan darahnya di kayu salib. Kami yang berhimpun dalam nama Yesus dan untuk mengenang akan Dia, dengan ini memohon kepadamu ya Tuhan, ampunilah, baharuilah dan kuatkanlah kami oleh firman dan Roh Kudus-Mu. Karuniailah kami agar dengan setia memakan tubuhnya dan meminum darahnya, sebagaimana diperintahkannya dalam firman perjanjiannya. Kami memohon, himpunkanlah kami bersama semua orang-orang beriman dari seluruh ujung dunia untuk merayakan pesta perjamuan kawin anak domba Allah di kerajaannya yang tiada berkesudahan. Terimalah doa-doa kami, bebaskan dan peliharalah kami. Bagi-Mu saja ya Bapa segala kemuliaan, hormat dan sujud sembah kami, bersama dengan Anak dan Roh Kudus, Allah yang esa, kini dan selamanya. Pada malam tatkala dihianati,
Tuhan kita Yesus Kristus mengambil roti. Dan sesudah mengucap syukur, Ia memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya. Dan Ia berkata, "Ambillah, makanlah. Ini adalah tubuhku yang diberikan bagimu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Dengan cara yang sama Ia mengambil cawan sesudah makan. Sesudah mengucap syukur, Ia memberikannya kepada mereka seraya berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini. Cawan ini adalah perjanjian baru dalam darahku yang ditumpahkan bagimu untuk keampunan dosamu. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Setiap kali kita makan roti ini dan minum dari piala ini, kita menyatakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra Bapa yang tunggal, dengan memberikan kepada kami tubuh dan darah-Mu untuk dimakan dan diminum, Engkau memimpin kami untuk mengingat dan mengaku salib dan sengsara-Mu yang kudus, pembaringan-Mu di dalam kubur, kebangkitan-Mu dari antara orang mati, kenaikan-Mu ke surga, dan kedatangan-Mu untuk penghakiman terakhir. Oleh karena itu, ingatlah kami di dalam kerajaan-Mu, dan ajarlah kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Damai sejahtera Tuhan besertamu senantiasa. Amin. Berilah salam damai. Kita bernyanyi Anak Domba Allah. Anak domba Allah, Kau hapus dosa dunia, kasihani kami. Anak domba Allah, Kau hapus dosa dunia, kasihani kami. Anak domba Allah, Kau hapus dosa dunia, berilah kami damai. Amin. Kita bernyanyi dari Bill 494, Oh Anak Domba Allah.
Anak domba Allah tersembelih di salib. Oh anak domba Allah tersembelih di salib, sabar setiap kala, walau ditimpa air, kau tanggung dosa dunia, sengsara seluruhnya. ampuni kami, oh Yesus. Adalah tubuh Tuhan kita Yesus Kristus yang diberikan bagi untuk kampungan dosa. Alhamdulillah. Baptisanmu di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus telah menyelamatkanmu dan mengampuni segala dosamu. Kiranya Tuhan menyertai engkau. Ini adalah darah Tuhan kita Yesus Kristus yang ditumpahkan. Ini adalah darah Tuhan kita Yesus Kristus yang ditumpahkan bagi kita. Ini adalah darah Tuhan kita Yesus Kristus. Itulah yang menguatkan dan memelihara imanmu kepada Yesus Kristus, agar engkau memiliki kehidupan kekal. Amin. Pulanglah di dalam damai. Kita nyanyi ayat 2 dan ayat 3. Tersembelih di salib, sabar setiap kala, walau ditimpa air, kau tanggung dosa dunia, sengsara seluruhnya. Ampuni kami, oh Yesus. Oh anak domba Allah tersembelih di salib, sabar setiap kala, walau ditimpa air, kau tanggung dosa dunia, sengsara seluruhnya. Beri kami damai, oh Yesus. Marilah kita berdoa. Nung Dimitis 307. Karena sekarang Tuhan biarlah hamba pergi dalam damai, telah kulihat keselamatan pada anak ini. Dialah juru selamat dunia, terang bagi tiap bangsa. Kemuliaan Allah di dunia, sukacita Israel. Bersama semua orang kudus dulu selamanya, kami
Marilah kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Allah yang Maha Kuasa, karena Engkau telah menyegarkan kami dengan pemberian yang bermanfaat ini. Dan kami mohon dari belas kasihan-Mu, supaya melalui pemberian ini Engkau menguatkan iman kami terhadap Engkau, dan kasih kami terhadap sesama kami. Dengan perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dan Roh Kudus, satu Allah, kini dan selamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.